Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Andrea Saputra. Kami dari kelompok 3 dengan rekan saya nanti ada Nanang Arif Hidayatullah. Di video kali ini kita akan membahas tentang jurnal yang sudah kita pelajari, yaitu aplikasi persamaan diferensial biasa, model eksponensial, dan logistik pada pertumbuhan penduduk kota Surabaya. Latar belakang, yaitu yang pertama, Surabaya mengalami peningkatan penduduk yang cepat setiap tahunnya. Jadi penduduknya ini meningkat dengan cepat, terus melonjak setiap tahun. Kemudian prediksi penduduk penting untuk perencanaan transportasi, fasilitas kesehatan, dan pengembangan wilayah. Yang terakhir yaitu nanti kita akan menghitung prediksi-prediksi tersebut dengan menggunakan dua model, yaitu model eksponensial dan model logistik. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengaplikasikan model eksponensial untuk memprediksi jumlah penduduk beberapa tahun ke depan. Yang kedua yaitu menerapkan model logistik dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, menilai akurasi kedua model dengan data real, menentukan model terbaik untuk memprediksi jumlah penduduk Surabaya di masa depan. Data yang kami gunakan nanti yaitu data asli, data real, data jumlah penduduk kota Surabaya dari tahun 2011 sampai 2015, yaitu datanya itu dari Dispenduk Capil dan BPJS Kota Surabaya. Berikut adalah data jumlah penduduk Kota Surabaya menurut Dispenduk Capil dan BPS Kota Surabaya. Dari 2011 ada 3.024.321 jiwa. 2012 ada 3.125.576. 2013 ada 3.245.454 jiwa. 2014 ada 2.853.661 jiwa. 2015 ada 2.943.528 jiwa. Kita masuk ke model yang pertama, yaitu model eksponensial. Model eksponensial ini mengasumsikan yaitu tidak ada batas lingkungannya, terus pertumbuhannya itu selalu naik terus, tidak ada penurunan. Rumus dasarnya yaitu P T kecil sama dengan P0. P0 itu yaitu jumlah awal, kemudian dikali dengan E pangkat K kali T. K ini yaitu laju pertumbuhannya, T-nya itu waktunya. Kemudian dari hasil uji 5 model uji eksponensial, yang terbaik adalah model eksponensial keempat, yaitu PT 3.024.321 dikali E min 0,0064 T. Ini yang terbaik karena laju pertumbuhan negatif menurun sebesar 0,676% per tahun. Lalu model ini merupakan model terbaik karena paling mendekati data aktual dari Dispenduk Capil dalam tabel. Nah, tabel tersebut ini dia tabelnya. Ada mulai dari model eksponensial 1, 2, 3, 4,
sampai 5 dari masing-masing tahun, dari 2011 sampai 2015. Tadi yang terbaik itu yang eksponensial keempat, karena paling mendekati data aktual atau data yang asli dari Dispenduk Capil. Dan ini yang terakhir yaitu model eksponensial untuk source code MATLAB-nya yang sudah kita buat. Untuk penjelasan source code-nya yaitu yang pertama ada CLC clear, yaitu untuk mereset semua aktivitas dari hasil, dari laman hasil. Lalu yang kedua itu ada tahun 2011 sampai 2011 titik 2 2015, yaitu ini merupakan vektor yang berisi deretan angka dari 2011 hingga 2015 dengan kenaikan 1. Yang kedua yaitu T sama dengan 0.24 titik koma. T ini merepresentasikan variabel waktu untuk model eksponensialnya, yaitu 0 untuk 2011, terus naik sampai ke 4, yang 4 terakhir yaitu 2015. Jadi 0 itu untuk 2011, 1 untuk 2012, dan seterusnya sampai 2015. Terus data sama dengan ini menunjukkan atau mendefinisikan jumlah dari penduduk yang ada pada tabel Dispenduk Capil yang ada di awal tadi. Kemudian K_exp ini merupakan nilai laju pertumbuhan atau K untuk 5 model eksponensial yang berbeda. Jadi tiap-tiap tahun itu ada yang namanya nilai laju pertumbuhan, yang mana untuk positif itu laju pertumbuhannya naik, kalau negatif turun gitu. Kemudian for I sama dengan 1:5. Ini untuk melooping, untuk memilih model eksponensial ke 1 sampai seterusnya. Lalu ada fprint n eksponensial ini untuk untuk memberi header atau tulisan di awal, itu ada eksponensial 1. Terus for J 1:5 ini untuk melooping tahun-tahunnya dari 2011 sampai 2015. Kemudian ada pred yang atau prediksi ini untuk menghitung model eksponensial sesuai dengan rumus kita. Kemudian galat ini absolute data J dikurangi prediksi untuk mencari galat dari model eksponensial tersebut, yaitu data tadi dikurangi dengan prediksi yang sudah dihitung. Lalu ada fprint ini tahun J pred galat untuk menampilkan hasil dari prediksi dari galat setiap tahunnya. Untuk hasilnya yaitu seperti ini. Eksponensial, lalu kita run dash. Nah, hasilnya itu seperti ini. Ada tahun, terus hasilnya, lalu galatnya, dan seterusnya. Begitu.
Baik, untuk model selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian. Halo, kembali lagi pada teman Mas Iqbal. Saya akan menjelaskan model logistik. Konsep model ini lebih realistis karena menganggap lingkungan hanya bisa menampung jumlah penduduk terbatas. Rumus P dalam kurung T sama dengan K. K itu kapasitas populasi per 1 plus AE min KT. AE itu konstanta kondisi awal. I-nya bilangan eksponensial. Hasil diuji 5 model logistik. Model terbaik yaitu model logistik 4. P buka kurung T sama dengan 3.388.807 per 1251 E pangkat 0,0568 plus 1. Laju pertumbuhan positif sebesar 5,682% per tahun. Cara menghitung K adalah nilai dari data tahun awal supaya model logistik cocok dengan data nyata. Rumus K P1 buka kurung P 1 kecil P0 kurangi 2P0 P2 plus P1 P2 tutup kurung per P2 pangkat 1 kurangi P0 P2. Apa itu P0? Jumlah penduduk tahun pertama 2011. P1 nya apa? Jumlah penduduk tahun kedua 2012. Kalau P2 nya adalah jumlah penduduk tahun ketiga 2013. Ini hasil MATLAB-nya, perhitungan K. Dan ini tabel hasil perhitungan jumlah penduduk di kota Surabaya berdasarkan kelima model logistik dengan nilai laju intrinsik yang berbeda-beda mulai tahun 2011, 2012, 2013, 2014 sampai 2015. Kode yang sudah dibuat untuk model logistik, dan ini hasilnya kode MATLAB-nya. Penjelasan kode MATLAB tahun 2011 sampai 2015. Vektor ini berisi deretan angka dari 2011 hingga 2015 dengan kenaikan 1 T sama dengan 0,4 T mempresentasikan variabel waktu dalam model logistik. T sama dengan 0 untuk tahun 2011 sampai tahun awal, T sama dengan 1 untuk tahun 2012 dan seterusnya hingga tahun 4 untuk tahun 2015. Data mulai tahun 2011 hingga 2015 mendefinisikan jumlah penduduk. K itu adalah kapasitas populasi. Kapasitas maksimum daya dukung lingkungan diambil dari perhitungan jurnal. A konstanta logistik diambil dari jurnal. Kalau laju pertumbuhan K untuk 5 model logistik yang diuji.
I. Lob untuk memilih model logistik ke min I kecil. F. Print menampilkan header di command window, misalnya logistik 1. Dan for I sama dengan lob untuk setiap tahun 2011 hingga 2015. Pred itu menghitung logistik sesuai rumus. Galat menghitung galat. Preprint itu menampilkan hasil prediksi dan galat setiap tahun. Perbandingan model. Kedua model mampu mendekati data nyata, tetapi 1. Model eksponensial 4 menunjukkan tren menurun tidak realistis secara biologis untuk jangka panjang. 2. Model logistik 4 mempertimbangkan batas maksimum populasi sehingga lebih akurat dan stabil dalam proyeksi jangka panjang. Saya akan mendemokan MATLAB-nya sebentar ya. Kembali kepada saya akan mendemokan MATLAB-nya logistik. Yang pertama, CLC ini mereset semua hasil tahun 2011 hingga 2015. Ini hasil galat. Data ini hasil dari perhitungan tahun 2011 hingga 2015. K ini diambil dari hasil tahun 2015. A itu konstanta kondisi awal yang terdapat di eksponensial 4 yang 2000 yang gitulah. Sekian video dari kelompok 3. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.